Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur GIC ya, Gentan ya, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yang pertama, alladzi ahyana ba'dama amatana. Allah pagi ini masih menghidupkan kita setelah semalaman suntuk kita dimatikan oleh Allah. Karena kasih sayang Allah, maka pagi ini di hari Ahad tanggal 22 Syawal, Allah masih perkenankan kita untuk menghirup udara segar pagi ini. Maka kita bersyukur. Yang kemudian syukur kita yang kedua, an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Allah pagi ini masih berikan kenikmatan yang terbesar di dalam kehidupan kita ini, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang untuk inilah Allah utus para nabi, para rasulnya. Supaya apa? Manusia di dalam kehidupannya ada satu petunjuk yang jelas, ada jalan yang benar yang mesti diikuti, supaya di dalam kehidupannya itu lurus. Sebagaimana doanya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dengan nikmat iman dan Islam inilah manusia ini akan terbedakan. Mengapa? Manakala orang hidupnya itu
dilandasi dengan iman dan Islam, maka kehidupannya adalah kehidupan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, manakala kehidupannya tidak dilandasi dengan iman dan Islam, habitat a'maluhum, maka seluruh amalannya adalah rusak, sia-sia. Sia-sia itu kalau basa Jawane apa? Muspro. Muspro itu apa? Ya sia-sia ya. Nah, tidak ada gunanya. Siapapun orangnya. Maka untuk itu jamaah rahimakumullah, sebenarnya nikmat iman dan Islam inilah yang mesti diutamakan dalam kehidupan ini. Syukur kita yang ketiga ya Allah, jamaah rahimakumullah, bahwa kita diberikan petunjuk oleh Allah yang namanya kehidupan dan kematian itu adalah silih bergantinya yang mesti akan dilalui oleh manusia. Maka Allah ingatkan lewat para nabi, para rasulnya, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian nanti yang terbaik, ahsanu amala, bukan yang baik. Kalau baik mungkin banyak, tapi siapa nanti orang yang terbaik amalannya. Artinya bahwa kehidupan kita ini adalah berlomba-lomba untuk terus siapa yang terbaik di antara kita. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah. Berlomba itu tidak akan mungkin orang tidak mau kalah, tetapi tujuan utamanya adalah menang. Ini jamaah rahimakumullah, di antara syukur kita pagi ini. Yang selanjutnya pada pagi ini yang akan kita kaji, yang tadi di awal saya sampaikan, di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, juz yang ke-9, ayatnya 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kalian itu furqan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah pemilik anugerah yang sangat agung. Jamaah rahimakumullah, lagi-lagi ayat ini
Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Apa janji Allah? Pertama, ketika mereka bertakwa kepada Allah, tentu ketakwaannya sebagaimana dalam surah yang sering kita dengarkan adalah takwa yang haqqan, haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Ketika orang sudah bertakwa dengan sebenarnya, yang oleh sahabat Ibnu Mas'ud, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya itu, ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ma ma'nal ittaqullaha haqqa tuqatih, maka sahabat Ibnu Mas'ud menjawab ada 3 hal. Yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatihi ayyuta'a fala yu'sa, ayyushkara fala yukfar, ayyuzkara fala yunsa. Ada 3 sifat, ada 3 ciri. Yang ini mudah-mudahan menjadi satu introspeksi kita, karena ini Syawal sudah hampir rampung, yang sebentar lagi memasuki bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji. Tetapi hari ini kita agak prihatin ya. Tahun ini mungkin ini menjadi satu momen sepanjang hidup kita. Yang hadir ini kira-kira yang paling sepuh umur berapa ini? Masih muda semua ya? 60 ya. Saya ini udah 56 ya. Yang lain kayaknya masih 25 tahunan ini ya. Nah, semangatnya gitu lah ya. Semangatnya ya, waktu yang lalu ya. Mungkin baru kali ini kan puasa Ramadan masjidnya banyak yang tutup ya, baru kali ini kan. Mungkin tahun ini juga mungkin Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji, meskipun kayaknya hari ini sudah mulai dibuka sebenarnya. Tapi untuk persiapan-persiapan ya wong sudah dibatalkan kayaknya ya, secara resmi itu ya. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini mau berangkat, ada jamaah kita yang mau berangkat? Ya, ditunda dulu. Bukan ditunda, tetapi menunggu waktu yang tepat. Tetapi insya Allah niatan kita masih sama, artinya niatan yang benar insya Allah nilainya di hadapan Allah tetap gitu ya. Yang mudah-mudahan justru lebih banyak gitu ya, insya Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika Ramadan kemarin kita bisa menggapai ketakwaan yang diantaranya kita bisa melihat 3 ciri tadi yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa takwa yang sebenarnya manakala ayyuta'a fala yu'sa, bahwa dalam kehidupannya dia akan senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ketika Syawal ini ada ciri-ciri seperti itu, insya Allah di antara indikator ketakwaan ada pada dirinya, dan mudah-mudahan kita semua ada pada kondisi seperti ini insya Allah. Syawalnya sudah rampung ya, nyawalnya sudah rampung ya,
Sudah hampir rampung loh ini. Ibu-ibu sudah ya? Ada yang belum ya. Yang kedua, ayushkaro fala yukfar, bahwa di antara ciri ketakwaan dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan menjauhi sifat-sifat kufur kepada Allah. Dan saat inilah kita memang diuji benar di kondisi seperti ini, gitu ya. Karena ternyata efek daripada pandemi ini tidak main-main kan. Di negeri kita saja hari ini secara hukum ini sudah mulai morat-marit ya. Betul enggak? Coba dilihat dari segi pendidikan, segi hukum-hukum yang lain. Dari pendidikannya sudah morat-marit. Ya meskipun ada program belajar di rumah, tapi kira-kira belajar di rumah itu yang paling nyut-nyut kepalanya siapa? Siapa? Orang tua, mboke terutama ya. Bapaknya rapati gagas ya. Iya, padahal kayaknya ini nanti akan diperpanjang. Dari link Dirjen Kependidikan itu ada program ternyata mungkin sampai akhir tahun belajar di rumah. Kalau tahun ajaran barunya tetap ya Juli, tapi pembelajaran tatap muka dengan para gurunya, para ustadznya kalau di santri, di pesantren itu mungkin Desember. Kira-kira rodok setengah semester aja kita bayangkan. Ini baru seperti ini, belum nanti aturan-aturan yang lain. Maka disinilah diperlukan rasa syukur kita kepada Allah, yang alhamdulillah ketika kita masih bisa menjalani sholat jamaah seperti ini, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai banyak yang dibuka ya masjidnya. Karena terus terang kalau umat Islam ini nanti dijauhkan dari rasa ukhuwah, kira-kira gimana? Orang sering ketemu tuh kira-kira gimana? Ya rusak kan gitu. Maka kita syukuri jamaah rahimakumullah, dan tentu mari kita senantiasa terus ya, terus berukhuwah ini kita rajut insyaallah. Yang ketiga, ciri sifat orang yang bertakwa yang sebenarnya adalah ayyuzkara falayunsa. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, zikrullah falayunsa, dan dia menjauhi dari sifat melupakan kepada Allah. Ketika seseorang menggapai ini ketakwaan dengan diantaranya 3 indikator ini jamaah rahimakumullah, maka Allah akan berikan satu janjinya. Yang pertama, yaj'alakum furqana. Allah akan menjadikan kalian itu furqan. Apa itu makna furqan? Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat di tafsir Al-Qur'anul Azim yang sering kita menyebutnya tafsir Ibnu Katsir ya. Di antara keterangannya ada dua makna furqan itu. Yang pertama, furqan sebagaimana kita ketahui nama dari nama lain Al-Qur'an.
Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan adalah Allah akan berikan kemampuan kepada orang yang bertakwa yang sebenarnya tadi. Kemampuan apa? Untuk memahami, untuk mengerti perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang salah, barang-barang yang halal, barang-barang yang haram, hukum-hukum yang hak, hukum-hukum yang batil menurut syariat Allah. Itu makna yang pertama. Setelah Allah berikan pemahaman semacam ini, pengertian semacam ini, tidak mandek pada pengertian, tidak. Karena sebenarnya manusia itu kalau jujur ya, sebenarnya mereka tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, tahu. Kalau di akhir Ramadan kemarin di banyak media disebut di daerah Tangerang, di daerah Jakarta, di daerah Tasikmalaya, di sana beredar oplosan daging sapi dioplos dengan daging babi, ada ya? Menjelang Lebaran kemarin. Ya. Saya tak tanya, kira-kira yang jual itu ngerti ndak kalau semanyap itu salah? Ngerti ndak? Atau kira-kira yang jual itu kalau dibuka KTP-nya Islam atau ndak? Nah. Tetapi mengapa mereka menjual? Mengerti, faham. Ya. Atau kalau kasus yang baru viral kemarin, kira-kira nyiram apa? Banyu aki ke muka orang yang mau sholat subuh itu kira-kira salah atau benar? Ngerti ndah nek elek. Nah, gitu lah. Tapi karena alasan tidak sengaja, kok aneh gitu ya. Jadi ngerti dia, tetapi mengapa melaksanakan? Atau mungkin jadi yang saya ngerti penjual buah-buahan ya, kira-kira ngerti ndak? Oh, semangka saya ini, oh jeruk saya ini sudah mulai sedikit ada yang membusuk, gitu ya. Kira-kira kalau yang busuk, yang sedikit itu diletakkan supaya kelihatan atau ditutupi? Nah, mengapa ditutupi? Nah, artinya ngerti, faham, tetapi mengapa kok melaksanakan? Dan ternyata jamaah rahimakumullah, furqan bukan sekedar mengerti, bukan memahami, tetapi ada tingkatan yang kedua. Allah akan berikan kekuatan, akan berikan sajaah, keberanian. Keberanian apa? Ketika itu benar, ketika itu salah, ketika itu hak, ketika itu batil, maka dia akan sampaikan, bahkan dia akan perjuangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan doa untuk menguatkan hati. Di antara doa itu,
Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Sederhana sepertinya, tetapi ini maknanya luar biasa. Ya Allah, arinal haqqa. Ya Allah, tampakkan yang benar itu kelihatan benar. Karena bisa jadi hari ini kebenaran itu tertutupi oleh al-batil. Ya. Dan kita minta kepada Allah, warzuqna, dan berikan rezeki. Ar-razaq di sini maknanya al-quwwah, kekuatan. Untuk bisa apa? Melakukan, melaksanakan, memperjuangkan yang benar itu. Dan ini harus kita minta, jamaah rahimakumullah. Karena al-quwwah itu milik Allah, kekuatan itu hanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena tanpa kekuatan Allah tidak mungkin. Apalagi ini di kondisi seperti ini. Wa arinal batila, kita minta ya Allah, tunjukkan, tampakkan yang batil itu kelihatan batil. Warzuqna, dan berikan kekuatan kepada kami ijtinabahu, untuk menjauhi. Ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Karena hari ini kayaknya kebenaran itu seakan-akan lah ya, bukan milik Allah. Kebenaran bisa ditutupi dengan berbagai kepentingan sekarang ini. Maka kita minta terus kepada Allah, karena kekuatan itu hanya milik Allah. Jadi medsos hari ini sudah mulai menggeliat, alhamdulillah ini. Karena di kondisi seperti ini kayaknya bagi orang-orang yang dulu punya dendam gitu ya terhadap negeri ini gitu ya, ini sudah mulai merancang sesuatu yang sangat luar biasa. Di antaranya yang hari ini alhamdulillah sudah mulai terendus oleh kita umat Islam, yaitu apa? Rancangan undang-undang HIP. Apa itu? HIP apa? Haluan apa? Ideologi Pancasila. Tapi sekarang alhamdulillah di antara MUI pusat sudah mulai ya, terendus gitu ya, terendus. Ada sesuatu yang akan dibelokkan. Kayaknya komunis akan mau diangkat kembali gitu ya. Ini kita memang ya, kondisi seperti ini serba gampang semuanya karena mereka yang punya pengendali ya. Maka inilah perlunya kita apa, terus rajut ukhuwah ini gitu ya, rajut ukhuwah ini. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, furqan itu maknanya adalah ma'unah Allah, pertolongan Allah. Di dalam munajat salat-salat kita terus kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami menyembah, pasrah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami ini minta pertolongan. Dan pertolongan Allah akan diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di beberapa ayat yang berurutan ya, di surat At-Tolak gitu ya,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dilanjutkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di surat At-Tolak secara berurutan, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Lah inilah mestinya yang hari ini ya, ketika Allah berikan musibah ya, yang oleh orang musuh awake dhewe kira ketok gitu kan. Siapa kira-kira yang bisa mencabut ini? Ya Allah. Tanpa ada kekuatan dari Allah mustahil. Udah. Lah cara kita yang benar bagaimana? Kita terus tingkatkan kepada Allah ketakwaan ini. Yang tadi diantara ciri dari ketakwaan, ayul karo falayunsa, zikrullah. Padahal zikir yang terbaik itu apa? Di dalam surat Toha ya, aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Ya mestinya maaf bukan sekedar apa namanya, cuci tangan, bukan sekedar itu. Mestinya lebih digencarkan lagi, aqimis sholat, tegakkan sholat. Karena sudah anjurannya menegakkan sholat, berwudu ndak? Gitu loh masalahnya. Dan berwudu kalau kita mengikuti sunnah Nabi, Masya Allah, sudah mengalahkan daripada itu semua. Bahkan di dalam sabdanya, Nabi selalu mengingatkan, jaga apa? Wudu. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, jamaah rahimakumullah. Kalau sekarang ada new normal piye ta? Kehidupan baru lah. Kemarin kehidupannya seperti apa? Gitu lah. Ya. Ya sebenarnya, ayo kita kembali kepada syariah Allah, syariah Rasul. Ruddu ilallah wa Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dah, nanti akan terpapar di situ jelas. Kebersihan, apakah ada ikon yang hari ini kita lupakan? An-nadhafatu satrul iman atau minal iman. Itu miliknya siapa? Makan makanan yang bergizi, gitu kan? Siapa yang punya ikon halalan thayyibah? Ini semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma kadang-kadang kita malu umat Islam sendiri. Yo ini mestinya kita bumikan gitu ya. Olahraga, wong Nabi saja apa? Supaya kita mendidik kita apa? Pertama, kuat fisiknya. Dengan cara apa? Kalau Nabi ya berkuda, memanah, berenang. Lah berenang endi saiki kaline? Ya. Kaline sat ya. Kalau orang-orang dulu tidak berenang pun bisa ya. Kalau orang sekarang, dan ternyata berenang itu juga berat. Tapi ini yang diajarkan oleh, artinya apa? Supaya fisik kita terjaga. Ini jamaah rahimakumullah yang menjadi renungan kita semua, bahwa Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang diantaranya sudah saya sebutkan 3 hal yang tadi.
Terakhir jemaah rahimakumullah, ayat yang sudah masyhur yang sering kita dengarkan. Janji Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk qura, penduduk kampung, penduduk desa, lebih besarnya nanti penduduk suatu negeri, amanu wa taqau, dia beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah, la fatahna, sungguh Allah akan membukakan alaihim, bagi mereka itu barokah, keberkahan, minas sama'i wal ard. Tidak main-main, Allah akan buka keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu para mufassirin mengartikan ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita mau melihat diri kita ini hidupnya berkah atau tidak, ketaatan kita ini tambah atau tidak, kebaikan di dalam kehidupan kita ini tambah atau tidak. Artinya apa? Tidak ada urusannya dengan banyak atau sedikit keberkahan itu, tetapi tambahnya ketaatan kepada Allah itu adalah keberkahan. Ini janji Allah. Ketika orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, maka janji Allah akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Untuk itu jemaah rahimakumullah, mari kita semuanya selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah dari Allah yang nanti akan kembali kepada Allah. Maka mari kita mencari keridhaan ini dengan cara beriman dan ketakwaan ini dengan sebenar-benarnya, terus kita tingkatkan, karena hanya satu-satunya jalan yang akan bisa mencabut ya. Kalau hari ini hanya baru satu virus saja, satu dunia sudah apa ya, itu baru satu ya. Itu artinya apa? Allah sangat mudah untuk menghancurkan bumi ini. Maka satu-satunya jalan, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermunajat kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan itu Allah segera cabut ya apa yang hari ini diberikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah segera ganti ya suasana seperti ini nanti kepada suasana yang aman sebagaimana yang sudah kita lalui di sebelum terjadinya ini. Amin ya mujibah syailin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, kekuatan kepada kita, keistiqomahan kita semua di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.